Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, para ulama membagi tanda akhir zaman menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil atau sugro dan tanda-tanda besar atau kubro. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan tanda-tanda kecil lebih dulu dalam jumlah yang sangat banyak, agar umat manusia punya cukup waktu untuk merenung dan bertaubat sebelum datangnya tanda-tanda besar. Banyak yang berpendapat bahwa saat ini kita telah berada di ambang tanda-tanda besar akhir zaman, karena sudah banyak bermunculan tanda-tanda kecil, sebagaimana yang pernah digambarkan oleh Nabi SAW. Seperti yang kita ketahui, tanda besar pertama yang akan datang di akhir zaman adalah munculnya Dajjal, sosok makhluk yang diberi kekuatan luar biasa yang akan menebarkan fitnah untuk menguji keimanan umat manusia. Namun demikian, para ulama juga berpendapat bahwa sebelum datangnya Dajjal akan datang lebih dulu tanda-tanda penghubung yang menjembatani antara tanda kecil dan tanda besar akhir zaman. Tanda-tanda penghubung yang dimaksudkan itu adalah diutusnya Al-Mahdi untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Al-Mahdi atau dikenal sebagai Imam Mahdi sejatinya adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang yang diberi petunjuk oleh Allah, yang dipilih sebagai pemimpin umat di akhir zaman. Kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman juga sudah disampaikan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Pada akhir zaman akan muncul khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaannya selimpah-limpahnya, dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Imam Mahdi disebutkan dalam hadis-hadisnya, ya, dia akan berkuasa selama 7 tahun, dan kalau tatkala dia berkuasa maka keadilan akan tersebar di mana-mana. Kemudian manusia akan makmur, sampai mau dibagikan emas tidak ada yang mau terima, karena dalam kondisi apa? Makmur. Jadi kalau sudah muncul Imam Mahdi. Makanya kalau ada orang ngaku Imam Mahdi sekarang kita bilang waktunya nggak tepat, masih miskin Indonesia ya. Masih banyak apa miskin, nggak tepat. Kalau itu Imam Mahdi harusnya sekarang sebentar lagi sudah mulai apa? Makmur. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Tapi nama beliau Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Rasulullah SAW mengatakan yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Kata Nabi, namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku, dan dia dari Ahlul Bait, dari keturunan Rasulullah SAW. Dan kebanyakan ahlu sunnah mengatakan bahwasanya Imam Mahdi berasal dari keturunan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berbeda dengan orang Syiah. Kalau orang Syiah mengatakan Imam Mahdi dari keturunan Husain. Namun Imam Mahdi yang mereka tunggu-tunggu sekarang namanya bukan Muhammad bin Abdullah, namanya Muhammad bin Hasan al-Askar. Muhammad bin Hasan al-Askar. Jadi Syiah Imamiyah itu bukan satu golongan saja. Ada namanya Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah juga itu dari Syiah Imamiyah juga. Harus ada 12 imam. Tapi mereka berpisah tatkala ada imam keberapa, imam ke-6 kalau tidak salah, punya anak ya, 2, satu ngikuti anak yang pertama, satu ngikuti anak yang lain. Padahal imam harus cuma apa? 1. Sehingga ada yang ikut Ismail, ada yang ikut yang lainnya. Jadi muncullah Syiah Ismailiyah, Syiah Ja'fariyah. Adapun Syiah Ja'fariyah, Syiah yang ada di Iran sekarang, yang di tanah air kita, Syiahnya Jaludin Rahmat dan bekas istrinya siapa namanya? Ya itulah ya. Itu meyakini bahwasanya imam terakhir, Imam Mahdi mereka yang sekarang sedang bersembunyi di Sirdab. Dia bersembunyi tatkala umurnya 5 tahun, tahun 200 sekian. Tahun 200 sekian Hijriah. Sekarang sudah tahun berapa? 1438. Jadi sudah 1200 tahun dia sembunyi. Jadi umurnya lebih panjang daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau dia keluar dari Sirdab, itulah Imam Mahdi. Yang jadi masalah namanya bukan Muhammad bin Abdullah,
namanya Muhammad bin Hasan. Padahal hadis-hadis yang sahih Nabi mengatakan namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Jadi Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad bin Hasan. Oleh karenanya kata Ibnu Katsir, ini adalah kedunguan mereka, khurafat mereka. Mereka menantikan Imam Mahdi yang mau muncul, Imam Mahdinya namanya Muhammad bin Hasan. Terus ngapain sembunyi lama-lama juga di situ? Ya. Tidak keluar-keluar. Kemunculan Imam Mahdi di bumi bukanlah karena kemauan Imam Mahdi itu sendiri, melainkan karena takdir Allah yang pasti berlaku. Bahkan seseorang yang terpilih sebagai Imam Mahdi pun tidak akan menyadarinya sebelum Allah Subhanahu wa taala mengislahkannya pada suatu malam, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Al-Mahdi berasal dari umatku yang akan diislahkan oleh Allah dalam suatu malam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sahabat yang dicintai Allah, lalu apa sajakah yang sekiranya menandai kedatangan Imam Mahdi itu? Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku. Ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa bumi, ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenangan dan kezoliman." Imam Mahdi akan datang setelah terjadinya perselisihan yang berkepanjangan akibat dari kematian salah seorang pemimpin dunia. Beliau akan dibaiat di hadapan Ka'bah sebelum memimpin umat muslim menegakkan keadilan dan menjadi khalifah di akhir zaman. Dalam riwayat lain juga dikisahkan bahwa Imam Mahdi akan datang ketika dunia hanya diisi oleh dua golongan saja, yaitu golongan penindas atau mustakbarin dan golongan tertindas atau mustad'afin, di mana para penindas telah menggunakan kekuatan uang, jabatan, dan juga pengaruhnya untuk menguasai serta merampas hak orang-orang kecil yang tertindas. Disebutkan pula bahwa ketika itu orang-orang yang soleh akan menjadi sangat soleh dan orang-orang jahat menjadi sangat jahat. Baik. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri-ciri fisiknya, bukan cuma namanya. Pertama dari keturunan Nabi SAW, dia harus Ahlul Bait. Ya, ini menunjukkan Ahlul Bait terjaga sampai hari kiamat, akan ada Ahlul Bait sampai munculnya Imam Mahdi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri fisiknya. Di antara ciri-ciri fisiknya, Rasulullah SAW mengatakan ajlal jabhah, bahwasanya ajlal jabhah itu ini apa namanya? Kata orang ini botak sebelah sini. Ya. Kemudian aknal anf, hidungnya mancung tapi tidak mancung seperti begini, tapi ada bengkok begini. Mancung tapi tidak lurus begini mancungnya, tapi agak apa? Agak bengkok. Itu cirinya Imam Mahdi. Jadi kalau ada orang ngaku Imam Mahdi hidungnya pesek, bilang Imam Mahdi ngawur. Tapi ada Imam Mahdi tampang Eropa, bukan Imam Eropa hidungnya lancip gini, enggak, bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Arab. Di antara Arab hidungnya sampai mancung tapi agak bengkok. Di antara ciri-ciri Imam Mahdi. Kemudian kapan munculnya Mahdi? Kata dalam hadis sebutkan, ya yaqtatilu inda kanzikum salasatun, akan terjadi peperangan 3 orang di sisi harta kalian. Para ulama menafsirkan maksudnya di sisi Ka'bah. Terjadi pertentangan di antara 3 pemimpin. Kulluhum ibnu khalifah. Ini yang saya bilang hadis yang disalahpahami. 3 orang tersebut seluruhnya anak raja. Thumma yasiru ila wahidin minhum. Kemudian akhirnya dimenangkan oleh salah seorang dari 3 anak tersebut. Bertengkar akhirnya yang menang 1. Thumma tatalla ar-rayatu tatlu ar-rayatu sud min qibalil masyriq. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Fayaktulunakum qatlan lam yaktulhu qaumun. Maka pengikut bendera-bendera hitam ini akan memerangi kalian, membunuh kalian. Tidak pernah ada suatu kaum yang membunuh seperti mereka. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu. Kalau kalian melihat orang yang bawa bendera hitam ini, maka baiatlah kepada dia. Walau habwan ala thalji, meskipun harus merangkak di atas salju. Fa innahu khalifatullahil mahdi, karena dialah al-Imam Mahdi. Ini yang orang-orang pengikut ISIS berusaha menafsirkan hadis ini. Kata mereka, bendera-bendera hitam dari timur maksudnya dari apa? Suriah, dari Irak. Dan itulah
Pemimpin mereka Abu Bakar Al-Baghdadi, Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Enggak ada hubungannya Abu Bakar Al-Baghdadi, enggak nyambung sama sekali. Sehingga orang-orang banyak yang berusaha membenarkan ISIS dari sisi ini, padahal tidak benar. Benar benderanya sama-sama hitam, tapi mereka bukan Imam Mahdi. Sahabat yang dicintai Allah, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahan dan kemuliaan pada kekhalifahan Imam Mahdi di akhir zaman, di antaranya dengan kemakmuran bumi dan juga kejayaan umat muslim di masa itu. Seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, muncul di akhir umatku Al-Mahdi, Allah menyiramnya hujan sehingga bumi mengeluarkan tanamannya. Ia membagi harta secara merata. Binatang ternak semakin banyak. Umat pun menjadi besar. Ia hidup selama 7 tahun atau 8 tahun. Disebutkan pula dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan ada pada umatku Al-Mahdi. Jika masanya pendek, ia memerintah selama 7 tahun. Jika tidak, maka 9 tahun. Pada masa itu, umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka akan memperoleh banyak makanan dan mereka tidak akan menyimpannya. Pada saat itu, harta begitu melimpah. Ada seseorang yang mengatakan, wahai Imam Mahdi, berilah aku sesuatu. Lalu beliau mengatakan, ambillah. Demikianlah janji Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan melalui Nabi SAW bahwa kedatangan Imam Mahdi akan membawa keberkahan bagi umat manusia di bumi ini. Imam Mahdi akan menjadi panglima perang umat Islam di akhir zaman yang mengajak seluruh kaum muslimin memerangi mulkan Jabrian atau para penguasa zalim yang ada di muka bumi. Dan dari peperangan yang dipimpinnya itu, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kemenangan demi kemenangan. Kalian perangi Jazirah Arab dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal dan Allah beri kalian kemenangan. Hadis riwayat Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, yanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amirumuhul Mahdi ta'al salli bina. Di zaman pemerintahan Imam Mahdi muncul Dajjal, dan tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ini sepertinya di penghujung pemerintahan Mahdi. Maka turunlah Nabi Isa alaihissalam, turun. Waktu itu mereka hendak solat, Imam Mahdi dan pengikutnya hendak solat. Maka Imam Mahdi berkata, ta'al sholli bina, wahai Isa. Imam Mahdi tahu ini Nabi Isa alaihissalam. Imamlah kami, jadilah imam, solatlah mengimami kami. Maka Nabi Isa berkata, la, tidak. Inna ba'dahum amiru ba'din takrimatullahi hadhil ummah. Kata Nabi Isa, sebagian kalian menjadi amir, menjadi imam bagi yang lain. Ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap umat ini. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dan yang paling mulia. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, laukana Musa hayyan, waktu Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca Taurat, Rasulullah SAW marah. Kita tidak boleh membaca Taurat atau Injil dalam rangka mencari hidayah, tidak boleh. Kalau kita pelajari untuk menunjukkan kecocokan dengan Islam misalnya, atau untuk membantah penyimpangan dalam Taurat dan Injil, karena Taurat dan Injil sudah menyimpang, nggak apa-apa. Tapi kalau ingin mencari hidayah dari Taurat dan Injil yang sudah menyimpang sekarang, dilarang. Ya, Rasulullah SAW marah kepada Umar. Ya, Rasulullah SAW marah kepada Umar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali jadi pengikutku. Dia pasti ngikut aku. Maka carilah petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah saja, tidak perlu dari yang lainnya. Kalau Nabi Musa masih, dia akan jadi pengikutku. Buktinya waktu Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam solat bermakmum di belakang salah satu umat Muhammad. Siapa? Imam Mahdi. Bahkan dia berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pakai hukumnya Nabi Isa, tidak, tapi berhukum dengan hukumnya Rasulullah SAW. Ini bentuk pemuliaan terhadap umat Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Isa bermakmum kepada
Imam Mahdi. Sahabat yang dicintai Allah, kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi dalam setiap peperangannya pada akhirnya akan membuat murka Dajjal, sehingga raja kezoliman itu pun keluar dari tempat persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta para pengikutnya. Itulah sebabnya kemunculan Al-Mahdi dijadikan sebagai tanda penghubung akhir zaman yang menjembatani tanda-tanda kecil dengan tanda-tanda besar, yaitu munculnya Dajjal. Kekuasaan dan kehebatan Al-Masih Ad-Dajjal tentu bukanlah lawan yang sebanding bagi Imam Mahdi. Oleh karena itu, sesuai takdir Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kembali Nabi Isa alaihissalam yang diberi tugas untuk membunuh Dajjal. Sahabat yang dicintai Allah, hadis-hadis yang mengisahkan kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman adalah hadis yang mutawatir, karena banyak riwayatnya berasal dari Nabi SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahkan menyebutkan bahwa hadis-hadis yang membicarakan mengenai kemunculan Imam Mahdi adalah hadis yang sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad, dan lainnya, dari hadis Ibnu Mas'ud atau yang lainnya. Dengan demikian, segala kisah tentang kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman bisa dijamin kebenarannya, dan sebagai umat muslim sudah seharusnya kita meyakininya serta mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.